Selamat datang di kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai mistifikasi dalam bidang pangan. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan, kami akan memperkenalkan dulu nih, ada siapa aja sih di kelompok kami? Yang pertama, ada Agustina Tasya, kemudian ada Leonie Christina, ada Jessica Bilga, ada Evanindia Odilia, dan yang terakhir ada Vela Uriga Aristiana. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan 5 contoh mistifikasi dalam bidang pangan. Yang pertama, benar nggak sih bahwa alpukat dapat membuat kita menjadi gemuk? Yang kedua, benar nggak sih minum air dingin dapat menyebabkan lemak tubuh beku dan menstruasi terhenti? Yang ketiga, benar nggak sih bahwa minyak goreng bimoli dapat diminum? Yang keempat, benar nggak sih bahwa Bear Brand Gold White Tea baik untuk kesehatan kulit? Dan yang terakhir, benar nggak sih bahwa luwak white coffee benar-benar nyaman di lambung? Kalau teman-teman penasaran, yuk langsung kita lihat ke selanjutnya. Mistifikasi yang berikutnya adalah mengenai alpukat yang membuat tubuh menjadi gemuk. Siapa yang tidak tahu buah alpukat? Buah berkulit hijau dengan daging buahnya yang berwarna kuning muda. Alpukat merupakan buah favorit para kaum diet. Berbagai menu diet dibuat dari buah ini loh, mulai dari salad hingga healthy snack. Alpukat dipilih menjadi menu diet karena buah ini kaya akan nutrisi, seperti protein, riboflavin atau vitamin B2, niacin atau vitamin B3, potasium atau kalium, vitamin C, dan juga asam lemak omega 3 yang berguna untuk menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, dan merupakan makanan bagi otak. Tapi, pasti kita juga pernah mendengar jika alpukat mengandung lemak yang tidak sedikit. Malah, alpukat mungkin merupakan satu-satunya buah dengan kandungan lemak yang tinggi. Buah ini mengandung lemak 20-30 kali lipat daripada buah lainnya. Lantas, apakah alpukat justru akan menaikkan berat badan kita? Yuk, mari kita cek faktanya bersama-sama ya. Faktanya, alpukat justru akan membuat kita kenyang lebih lama. Dalam buah alpukat, terkandung banyak serat dan lemak yang menyehatkan. Dengan mengkonsumsi kedua hal tersebut, kita akan merasa kenyang lebih lama. Hal ini dikarenakan lemak dan serat memperlambat gerakan makanan dari lambung ke usus. Fakta lainnya menyebutkan alpukat dapat memperlancar pencernaan. Serat larut dan tak larut dalam alpukat sama-sama membantu memperlancar pencernaan. Dalam hal ini, serat larut menjadi makanan bagi bakteri baik dalam usus, sedangkan serat tak larutnya melunakan feses sehingga lebih mudah dikeluarkan. Jika pencernaan tidak lancar, tubuh pun tidak mampu untuk menyerap dan mencerna zat gizi dengan baik, yang mana akan menyebabkan pertambahan berat badan. Alpukat juga dapat menurunkan kolesterol dan trigliserida. Pengkonsumsian 1 atau setengah buah alpukat secara teratur setiap hari menunjukkan penurunan kadar kolesterol secara signifikan. MUFA atau monounsaturated fatty acid atau asam lemak tak jenuh tunggal yang terdapat dalam alpukat berperan untuk menurunkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Dalam alpukat juga terkandung niacin atau vitamin B3 yang dapat menaikkan jumlah kolesterol HDL atau kolesterol baik. Adanya penurunan LDL dan peningkatan HDL akan mengakibatkan darah menjadi lancar dan mencegah terjadinya aterosklerosis atau penumpukan lemak dan kolesterol pada dinding arteri. Sebagai buah dengan kandungan lemak yang tinggi, alpukat dapat membantu penyerapan gizi dengan lebih baik. Zat gizi tertentu seperti vitamin A, D, E, dan K perlu diserap dengan bantuan lemak. Selain itu, lemak juga membawa zat gizi dari makanan menuju jaringan tubuh supaya bisa digunakan. Lemak pada menu diet seperti salad juga dapat menyerap antioksidan lebih banyak. Alpukat adalah bahan makanan yang serbaguna yang dapat ditambahkan ke hampir semua makanan diet. Ini karena rasanya yang gurih dan teksturnya yang lembut, sehingga cocok untuk mendampingi sayur dan buah-buahan yang bertekstur lebih renyah. Jadi, kombinasi antara alpukat dengan menu pendamping diet sangatlah cocok. Fakta terakhir tentang alpukat adalah mampu mengontrol berat badan. Lemak tak jenuh dalam alpukat dapat mengontrol berat badan dengan meningkatkan laju pembakaran lemak, diubah menjadi energi dengan lebih cepat, menurunkan nafsu makan, dan membuat tubuh membakar kalori lebih banyak saat memakannya.
Jadi, jangan takut untuk gemuk lagi ya saat mengonsumsi alpukat, karena justru alpukat dapat mengontrol bahkan menurunkan berat badan. Untuk mistifikasi kedua, ada minum air dingin dapat menyebabkan lemak tubuh beku dan menstruasi terhenti. Mitos yang kedua adalah tentang air es. Kata orang kalau minum air es itu bisa membuat tubuh menjadi gemuk karena lemaknya itu jadi membengkak atau menggumpal. Kemudian kata orang juga minum air es dapat membuat darah menstruasi menjadi beku atau menggumpal. Langsung aja kita cek faktanya di slide berikutnya. Faktanya, menurut Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, air dingin atau air es yang diminum akan menghangatkan hingga sesuai dengan suhu tubuh. Ketika masuk ke dalam tubuh, air es akan menyesuaikan dengan suhu tubuh sehingga sudah tidak dikatakan menjadi air es. Selama yang diminum adalah air putih, bukan minuman manis atau yang berkalori tinggi, tidak perlu khawatir jika berat badan akan bertambah karena air es. Karena pada dasarnya, air putih dingin atau panas nilainya tetap 0 kalori. Berbeda cerita jika kita mengkonsumsi air es tersebut dengan sentuhan gula atau sirup. Itu bisa menyebabkan proses penggemukan badan. Yang kedua adalah mitos mengenai air es dapat membuat darah haid menjadi menggumpal atau membeku. Seperti yang kita ketahui bahwa menstruasi adalah proses melurusnya dinding rahim yang kaya akan pembuluh darah. Salah satu kabar mengenai air es yang beredar di masyarakat adalah anggapan bahwa dengan minum air es dapat menyebabkan darah menjadi membeku selama haid dan dapat mempengaruhi siklus pada menstruasi. Pada faktanya, siklus menstruasi hanya dipengaruhi oleh keseimbangan hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh dan tidak dipengaruhi dengan masuknya air dingin atau suhu yang dingin pada es. Keseimbangan dari hormon progesteron dan estrogen sendiri dipengaruhi oleh kesehatan fisik dan psikologis dari wanita tersebut. Minuman dingin tidak akan mempengaruhi keseimbangan hormon pada wanita dan tidak mempengaruhi siklus menstruasi, baik memperlancar maupun menghambat menstruasi. Jadi pada intinya, air es tidak menyebabkan proses penggumpalan atau pembekuan baik pada lemak maupun darah haid, karena ketika masuk ke dalam tubuh, suhu pada air akan menyesuaikan suhu pada tubuh, yaitu sekitar 37 derajat Celcius dan tidak dikatakan lagi sebagai air dingin. Lalu yang ketiga, ada minyak goreng Bimoli yang mereka mengklaim bahwa minyak goreng mereka dapat diminum. Di mana Bimoli sendiri merupakan minyak kelapa sawit yang terbuat dari biji kelapa sawit golden grade yang proses produksinya disempurnakan dengan tahap pemurnian multiproses atau PMP. Kandungan yang terdapat dalam minyak Bimoli itu ada omega 9 atau asam oleat, omega 6, vitamin E, serta beta karoten. Kandungan terbesar pada minyak Bimoli yaitu omega 9. Omega 9 atau asam oleat merupakan bagian dari minyak yang berbentuk cair yang disebut dengan olein. Menurut artikel yang dituliskan oleh Suroso, tahun 2013 menyatakan bahwa omega 9 memiliki ikatan lengkap dan memiliki pengaruh baik terhadap kesehatan. Namun, bisa tidak bermanfaat apabila melakukan proses pemanasan. Maka dari itu, artikel tersebut menuliskan bahwa jika ingin mendapatkan manfaat dari minyak goreng yang mengandung omega 9, sebaiknya minyak tersebut langsung diminum, bukan untuk proses penggorengan. Kandungan asam lemak bebas atau free fatty acid dalam minyak juga merupakan ukuran kualitas dari minyak. Apakah susu Bear Brand Gold White Tea baik untuk kesehatan kulit? Bear Brand Gold White Tea dengan kandungan teh putih yang diperoleh dari daun teh pilihan, serta dilengkapi dengan vitamin A, C, dan E yang membantu proses regenerasi kulit dan mencegah kerusakan sel kulit lebih dini. Nah, teh putih sendiri adalah teh yang berasal dari daun teh yang masih sangat muda dan belum mekar, sehingga masih diselubungi oleh rambut halus berwarna putih keperakan. Selain itu, teh putih juga tidak mengalami proses oksidasi, sehingga kandungan polifenol atau antioksidannya merupakan yang paling tinggi di antara jenis teh-teh lainnya. Tak hanya itu, teh putih juga memiliki kadar vitamin C dan vitamin E yang lebih banyak. Karena tingginya kadar antioksidan, vitamin
C dan E ini, maka teh putih dapat meningkatkan kekebalan sel kulit dan berfungsi sebagai anti-cancer dan anti-aging. Maka dari itu, susu Bear Brand Gold White Tea ini memang benar dapat membantu proses regenerasi kulit dan mencegah kerusakan sel kulit lebih dini. Selanjutnya adalah apakah benar luwak white coffee benar-benar nyaman untuk di lambung? Penasaran? Yuk kita cek penjelasannya. Teman-teman tahu nggak sih bahwa kopi merupakan minuman yang sangat populer di dunia? Diketahui bahwa kopi tumbuh paling tidak di 80 negara di seluruh dunia pada bentang wilayah 1000 mil utara dan selatan Khatulistiwa. Varietas kopi yang tumbuh di seluruh dunia sangat beragam. Namun, hanya beberapa varietas yang sangat populer hingga saat ini. Salah satunya adalah luwak white coffee. Proses pembuatan kopi luwak yang unik menjadi daya tariknya tersendiri. Luwak hanya akan memakan buah kopi terbaik yang sudah masak secara optimal, sehingga biji kopi ini memiliki rasa yang berbeda setelah dimakan dan melewati saluran pencernaan luwak. Luwak white coffee merupakan kopi putih yang diproduksi dengan menggunakan mesin berteknologi cold drying yang mampu melakukan proses pembekuan atau pendinginan hingga minus 40 derajat Celcius yang mampu menghilangkan asam gastrik penyebab nyeri lambung hingga 80%. Namun, kafein masih tetap bisa dipertahankan 100%. Luwak white coffee adalah produk kopi putih instan yang diluncurkan pertama kali di Indonesia. Luwak white coffee diproduksi oleh PT Java Prima Abadi dengan aroma kopi yang khas dan lembut dan dengan klaim kopi nikmat, nyaman di lambung. Menurut angka kecukupan gizi, bahwa dalam satu saset luwak white coffee mengandung 90 kilokalori energi, 2 gram lemak total, 12 gram gula, 17 gram karbohidrat total, 1 gram protein, dan 2 gram serat pangan. Oke nih teman-teman tahu nggak sih bahwa adanya proses fermentasi yang terjadi pada sistem pencernaan binatang luwak yang disebut sebagai biji kopi luwak. Ditinjau dari kandungan kafein, kopi luwak termasuk kopi tergolong rendah kafein. Hal ini dikarenakan enzim yang dikeluarkan oleh mikroorganisme kotoran luwak akan memecahkan senyawa kafein. Beberapa mikroorganisme yang berperan selama proses fermentasi biji kopi dalam sistem saluran pencernaan binatang luwak antara lain kamir dan bakteri. Bakteri dan kamir akan mengeluarkan enzim-enzim yang dapat mendegradasi makromolekul yang terdapat pada biji kopi selama proses fermentasi. Bakteri ini suka sekali memakan kafein yang biasa ada di kopi. Tetapi, bakteri ini akan dibantu 3 enzim lainnya dalam proses degradasinya. Sehingga dalam sistem pencernaan binatang luwak, yang dicerna hanyalah kulit buahnya saja. Sedangkan biji kopi dikeluarkan utuh bersama kotoran luwak. Luwak white coffee memiliki kandungan gula yang rendah teman-teman, sehingga cocok banget nih dikonsumsi bagi teman-teman yang sedang diet dan tidak membahayakan untuk kesehatan jantung serta lambung. Menarik kan teman-teman? Jadi dengan kata lain, luwak white coffee aman dan juga nyaman banget dikonsumsi dan pastinya nyaman di lambung. Nah, tadi merupakan beberapa mistifikasi bidang pangan yang kelompok kami paparkan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih teman-teman karena sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Kami memohon maaf teman-teman apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya teman-teman. See you.